Ada juga yang berkomentar, Ustadz bisa bersikap lembut kepada Wahabi, kepada Salafi, ya karena mungkin tidak langsung berkonfrontasi dengan mereka. Berbeda dengan Ustadz yang lain yang tiap hari dicaci maki, disesatkan, dikafir-kafirkan oleh Wahabi ini. Waduh, jadi ustadz-ustadz lain, teman-teman, kata ustadz ini dicaci maki oleh orang-orang Salafi Wahabi, bahkan dikafirkan, kata beliau. Na'udzubillah. Lihatlah di sosial media saya, siapa yang tiap hari itu ngerecokin. Ini dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Salafi Wahabi kan. Demikian juga di dunia nyata. Itu pengajian, majelis taklim kita digeser, dihantam, bahkan kemudian dibatalkan oleh siapa? Oleh mereka. Faktanya sahabatku semua, kajian Salafi lah yang sering dibubarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Muncul lagi ya sahabatku semua, muncul lagi fitnahan teman-teman ataupun tuduhan kepada orang-orang yang disebut sebagai Wahabi, yang suka mengkafir-kafirkan, yang suka menyesat-nyesatkan. Jadi sekarang tuduhannya teman-teman bukan hanya mengkafir-kafirkan, tetapi sudah berani dikatakan bahwa orang Wahabi ini berani membubarkan kajian, memboikot kajian. Padahal faktanya sahabatku semua, yang sering dibubarkan kajiannya adalah kajian ustadz-ustadz Salafi, orang-orang yang dituduhkan sebagai Wahabi. Nah, ustadz ini teman-teman menuduhnya di media sosial. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya sahabatku semua, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Jadi ustadz ini sahabatku semua cukup viral ya, cukup viral di media sosial, cukup banyak videonya. Bahkan teman-teman saya sering menyaksikan dan menyimak videonya di TikTok sahabatku semua. Oke, langsung saja sahabatku semua, mari kita dengarkan pernyataan dari ustadz ini. Ada juga yang berkomentar, Ustadz bisa bersikap lembut kepada Wahabi, kepada Salafi, ya karena mungkin tidak langsung berkonfrontasi dengan mereka. Berbeda dengan Ustadz yang lain yang tiap hari dicaci maki, disesatkan, dikafir-kafirkan oleh Wahabi ini. Jadi beliau ini sahabatku semua bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang disebut sebagai Wahabi, teman-teman. Karena beliau ini teman-teman katanya jarang dicaci maki oleh orang-orang yang disebut sebagai Wahabi, kata netizennya. Jadi netizennya ini bertanya kepada ustadz ini, kenapa sih ustadz ini bisa selalu berbaik hati kepada orang-orang Wahabi, sedangkan ustadz-ustadz lain sering dicaci maki bahkan dikafirkan oleh Wahabi. Na'udzubillah. Lihatlah di sosial media saya, siapa yang tiap hari itu ngerecokin. Ini dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Salafi Wahabi kan. Demikian juga di dunia nyata. Itu pengajian, majelis taklim kita digeser, dihantam, bahkan kemudian dibatalkan oleh siapa? Oleh mereka. Mohon maaf sekali Ustadz. Mohon maaf, Afwan Ustadz, selama ini yang ada kajian-kajian salafilah yang sering dibubarkan. Ini faktanya. Bahkan viral di media sosial. Kajian Ustadz Khalid Basalamah dibubarkan, kajian Ustadz Firanda, kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah, bahkan diboikot kajiannya. Sejak kapan orang Salafi Wahabi yang disebut sebagai Wahabi ini berani membubarkan kajian di luar pemahamannya? Sejak kapan? Dan kalau saya rasa sahabatku semua tidak akan pernah orang-orang yang disebut sebagai Wahabi ini membubarkan kajian orang-orang yang dikatakan berbeda pemahaman dengan mereka. Misalkan majelis Maulid Nabi, majelis tahlilan. Tidak akan pernah teman-teman. Tidak akan pernah orang-orang disebut sebagai Wahabi ini akan membubarkan kajian mereka. Palingan kita hanya akan menanyakan mana dalilnya. Apakah pekerjaan ini, amalan ibadah ini, ataupun ritual ini ada tuntunannya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ataupun pernah dikerjakan oleh para sahabatnya. Oke sahabatku semua, kita lanjutkan lagi. Saya itu bukan hanya dihukumi sebagai ustadz syubhat oleh mereka, bahkan dikafirkan. Tetapi kita kan tidak boleh membalas kejahilan dengan kejahilan yang sama. Sikap bodoh mereka jangan kita lawan dengan kebodohan yang sama. Jadi teman-teman, beliau ini, ustadz ini menyatakan bahwa beliau ini bukan hanya dituduh sebagai ustadz syubhat oleh orang-orang Wahabi, tetapi beliau ini juga dikafirkan. Subhanallah teman-teman. Pertama saya ikut bersedih ya sahabatku semua.
ikut bersedih mendengarkan pernyataan beliau ini jika beliau ini benar-benar dikafirkan oleh orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi. Jika benar teman-teman, berarti orang yang mengkafirkan beliau ini bukanlah orang yang bermanhajkan salaf. Karena orang-orang yang bermanhajkan salaf tidak mudah mengkufar kafirkan orang-orang yang berbeda pemahaman dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini tidak mewakili Salafi dan Wahabi secara keseluruhan. Masih sangat banyak saudara kita yang menisbahkan diri kepada Salafi, yang kita istilahkan dengan Wahabi itu, yang berlaku insaf, jujur, mereka saling asih asuh dengan kita, bisa seiring sejalan. Zalim kalau kemudian sikap mereka yang jahil kita jadikan sebagai alasan untuk menghukumi saudara-saudara kita yang masih mau berlaku adil. Jika benar ada, sahabatku semua, jika benar ada orang-orang yang bermanhajkan salaf mengkafirkan ustadz ini, maka teman-teman, orang tersebut bukanlah orang yang bermanhajkan salaf. Bukan salafi. Karena orang salafi, sahabatku semua, orang-orang yang bermanhajkan salaf tidak akan mudah mengkufar kafirkan sesama kaum muslimin. Meskipun adanya perbedaan pandangan, perbedaan akidah, perbedaan mazhab misalkan, perbedaan tentang fikih, tidak akan mudah mengkafirkan kaum muslimin. Kalaupun seandainya ada, sahabatku semua, artinya orang yang mengkafirkan tersebut bukanlah seorang penuntut ilmu. Mungkin hanya mengaku saja bermanhajkan salaf, tetapi tidak paham ilmu. Berbahaya, sahabatku semua. Berbahaya ketika kita mengkafirkan sesama kaum muslimin. Kalau hujah belum sampai kepada seseorang yang mungkin melakukan kekufuran secara tidak sengaja, belum ditegakkan hujah kepada dirinya, maka lantas kita menunjuk dirinya sebagai kafir, itu pun juga tidak boleh, sahabatku semua. Apalagi dengan lantangnya, seenaknya mengkufar kafirkan sesama kaum muslimin. Inilah yang kedustaan yang disebar-sebar, namanya orang-orang salafi suka mengkafir kafirkan. Saya bilang, coba siapa di antara ustaz-ustaz yang suka mengkafir kafirkan? Tapi kalau menjelaskan ini kekufuran, ini syirik, itu tugas kita. Tapi kita nggak pernah kafir kafirkan orang. Antum pernah dengar ada ustaz suka kafir kafirkan orang? Sekarang mereka bilang itu orang-orang Wahabi suka mengkafir kafirkan orang. Kita dikafirkan sama mereka. Justru saya baca sekarang kita yang dikafir kafirkan sama mereka. Iya, itu katanya mujasimah, itu kufur. Malah kita dikafir-kafirkan sebagian mereka. Orang Wahabi itu mengkafir-kafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Ini dusta. Sekarang orang berhaji 1 juta lebih, 2 juta orang, semuanya aman. Tidak ada yang ketakutan dikejar sama Wahabi di sana ya. Nggak ada. Malah tenang, mau apa tenang, malah nggak ada yang ganggu. Jadi dusta. Jadi orang ingin menghalangi manusia dari dakwah sunnah, maka mereka bikin kedustaan. Malah kita kafir-kafirkan orang. Kalau seandainya ada, sahabatku semua, jika seandainya ada ustadz-ustadz salafi yang mudah mengkafir-kafirkan orang, silahkan tulis di kolom komentar. Atau kirim linknya di komentar. Saya akan saksikan dan akan kita bahas jika ada ustadz-ustadz salafi yang mudah mengkufar kafirkan sesama kaum muslimin. Tapi kalau menjelaskan ini perkara syirik misalkan, ini perkara yang bisa menjatuhkan kita kepada kekufuran seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Firanda tadi, maka ini adalah kewajiban kita. Kewajiban kita kepada umat, agar umat jangan sampai terjatuh kepada perkara ini, agar jangan sampai mengerjakan perkara ini, karena perkara ini bisa menjatuhkan kepada kesyirikan, kepada kekufuran, kepada bid'ah, kepada kesesatan. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu Pak, nggak mudah mengkafirkan orang. Betul. Kamu udah mengkafir-kafirkan orang, oh kamu kafir, kamu ini, kamu halal darahnya, dan yang lainnya. Pernah Ahlussunnah seperti itu Bapak sekalian. Ya, bahkan Rasulullah SAW bersabda, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang berkata kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika yang dituduh kafir memang benar masuk tuduhan, wa illa kalau ternyata yang dituduh kafir tidak benar kafir, rojaat ilai, akan kembali kepada yang mengucapkannya. Apa maksudnya kembali kepada yang mengucapkan? Imam Nawawi menjelaskan, maksudnya orang yang menuduh kafir ini suatu ketika akan diseret kepada perbuatan kekafiran. Jadi fitnahan-fitnahan seperti ini, sahabatku semua, sudah cukup lama dihembuskan, dituduhkan kepada
orang-orang yang mereka sebut sebagai Wahabi, sahabatku semua. Orang-orang Salafi Wahabi ini mudah mengkufar-kafirkan, menghalalkan darah sesama kaum muslimin. Na'udzubillah, ini semua adalah fitnah, sahabatku semua. Suka membidah-bidahkan. Seperti yang saya katakan tadi, kita hanya tugasnya da'i-da'i Salafi, tugasnya hanya menjelaskan tentang perkara ini adalah perkara bid'ah, ini adalah perkara sesat, ini adalah perkara yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan, yang menjerumuskan kita kepada kekufuran. Karena ini wajib kita sampaikan, sahabatku semua, untuk menjaga agama ini, untuk menjaga agar umat jangan sampai terjatuh kepada masalah-masalah ini. Apalagi tadi dikatakan, sahabatku semua, bahwa orang-orang Salafi ataupun orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi ini sering menutup kajiannya, memboikot kajiannya. Malah faktanya, sahabatku semua, faktanya selama ini yang sering kajiannya dibubarkan, yang sering kajiannya ditutup adalah kajian Salafi. Sejak kapan orang-orang yang bermanhajkan salaf mengganggu pengajian orang lain? Ini kebalik, sahabatku semua. Gimana ceritanya? Kita ini, sahabatku semua, orang-orang yang bermanhajkan salaf hanya butuh dalil, sahabatku semua. Jika ada tentang perbedaan khilafiyah, tentang masalah fikih misalkan, ataupun tentang perkara akidah sekalipun, kita tidak akan membubarkan kajian mereka. Palingan kita akan menegakkan hujah kepada mereka, menjelaskannya secara ilmiah. Kita hanya butuh dalil, sahabatku semua. Di majelis kami, kalau ditanya apa hukumnya maulid, apa hukumnya tahlilan, apa hukumnya begini dan begitu, kami jelaskan sesuai apa yang kami ketahui. Karena ditanya, tidak ada tablik akbar khusus bahas masalah ini, tetapi hanya ditanya, kami jelaskan sesuai yang kami fahami. Kalau antum merasa itu benar, antum jalankan, silahkan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tapi jangan antum paksa kami untuk melakukan, karena masing-masing berhujjah. Jadi tidak ada maksud dan tujuan kami untuk menyerang antum. Jangan difahami untuk menyerang, karena tidak ada materi khusus membahas tentang masalah amalia antum, tidak ada. Kalau ditanyakan kami jelaskan, dan itu hak kami menjelaskan di pengajian kami, sebatas itu. Dan sekali lagi, antum mengatakan boleh, kami mengatakan tidak boleh, saling menghormati, selesai, kan gitu konsepnya. Kami teman-teman Salafi ini hanya butuh dalil. Kami cuma butuh dalil. Ada dalil, antum akan temukan kami berada di saf pertama mengerjakan perbuatan itu. Apa saja, ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayat Al-Qur'annya, ini perkataan sahabat, kami langsung melakukan itu. Insya Allah kami yang pertama melakukannya. Tapi kalau tidak ada dalil, antum akan temukan kami paling jauh. Oke lah, sahabatku semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, sahabatku semua, tidak ada orang-orang yang bermanhajkan salaf, apalagi ustadz-ustadz Salafi, yang mudah mengkafirkan si fulan. Salafi ini tidak mudah mengkufar-kafirkan sesama kaum muslimin, sahabatku semua. Tidak mudah mengkafirkan sesama kaum muslimin. Kita hanya menjelaskan ini hukumnya syirik, ini hukumnya bid'ah, ini hukumnya bisa menjerumuskan kita kepada kekufuran, dan ini harus kita jelaskan kepada umat. Oke lah, saya Rizky Mesa Putra, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.